يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adhi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ansor rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah Allah, masjid dari masjid Allah, tempat yang nyaman dengan suasana yang dingin, tempat yang bersih, ya. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang memadai ini, maka kita syukuri dengan kita banyak mengambil faidah dari tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menimba ilmu, mempelajari kalamullah dan hadis-hadis Nabi dan petunjuk yang disampaikan dari kalangan para ulama kepada kita untuk membekali perjalanan hidup kita dengan ilmu agar perjalanan hidup kita benar, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena petunjuk Allah dan Rasulnya pasti akan menyelamatkan kita, pasti akan memberikan ketentraman dan kenyamanan, ya. Bahkan kalau kita melihat di pembukaan deklarasi dari kemerdekaan Indonesia pun, ya, dibuka dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, ya. Jadi artinya bahwa kemenangan Indonesia ini disepakati oleh orang-orang tua kita dulu, bahwa kemenangan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah. Yang tentunya bagaimana kita untuk mengembangkan Indonesia ini, ya, jangan dikeluarkan dari konsep Allah. Saya yogiakan untuk seperti itu, ya. Ya, bahkan di mana bahwa kita ini, Indonesia ini telah merdeka, ya, tapi kadang di mana bentuk kemerdekaan itu? Ya, kalau nanti kita mau kaitkan bahwa yang memenangkan Indonesia ini adalah para ulama, adalah umat Islam,
Ya, dan disepakati dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan dengan kalimat berkat rahmat Tuhan, tapi berkat rahmat Allah. Ya. Nah, sehingganya mayoritas juga penduduknya adalah Islam. Ya, maka bagaimana kita pun untuk merdeka ini ya sesuai dengan konsep Islam. Ya, para ulama diantaranya menyebutkan konsep kemerdekaan itu seperti apa. Kita bisa merujuk apa yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ketika beliau mendakwahi Rustum, Raja Persia, yang dengan gagahnya ya masuk ke kerajaan dengan kudanya, menginjak-injak ambal yang ada itu, kemudian dia tali kudanya di tiang istana. Menurut Rustum orang ini berani amat gitu ya. Siapa yang menjadikan dia seperti ini gitu ya. Maka Rustum mengatakan, ya, apa tujuanmu? Ya, dan siapa yang menyuruhmu untuk seperti ini? Ya, ketika itu kemudian Rib'i bin Amir mengatakan, ibta'atsanallah linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini diutus oleh Allah, Rabb kami, ilah kami, untuk mengeluarkan semua manusia dari peribadatan kepada makhluk, yang untuk agar mereka beribadah kepada pemilik makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya ya, merdeka itu jika kita mampu untuk beribadah hanya kepada Allah di atas tauhid dan terjauhkan kita dari syirik. Ya, nah ini yang untuk dipadukan dengan kemerdekaan kita. Republik Indonesia harusnya begitu. Jangan terjadi di republik kita ini kesyirikan. Ya. Karena kita merdeka, dan merdeka paling utama adalah merdekanya kita di atas tauhid dan terjauhkannya kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, min dzikid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kemudian Rib'i bin Amir mengatakan yang kedua, ya, tujuan kami hadir ke sini ya untuk mendakwahi engkau, untuk menginformasikan agar Anda selamat dari sempitnya dunia. Ya, yang membatasi pemahaman dunia pada pembatasan-pembatasan yang sempit, yang kerdil. Akan saya pahamkan ya dengan pemahaman Islam terkait tentang masalah dunia, keluasan dunia dan juga keluasan akhirat. Ya. Artinya bercita-citalah yang tinggi ketika di atas muka bumi ini, ketika kita bercita-cita akhirat, maka apa? Perkara-perkara dunia itu kecil. Ya. Dan bagaimana seorang mukmin pun untuk begitu. Dan itu yang menjadi doa hariannya. Kesuksesannya bukan hanya sekedar dunia, tapi juga adalah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Luar biasa itu. Sebelum kita bisa baca Quran, doa ini sudah ngelotok kering. Tapi kadang apa? Kita hanya menyukseskan dunia, tidak sukses akhirat. Atau ada orang yang mungkin sukses akhirat tapi tidak sukses dunia. Harusnya dua-duanya ini dimiliki oleh mukmin, yaitu apa? Sukses dunia, sukses akhirat. Karena yang diminta hasanah itu bukan hanya di akhirat, tapi juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan niscaya kita akan terus timbul semangat tinggi jika cita-cita kita adalah cita-cita akhirat. Cita-cita dunia ada mentoknya, cita-cita akhirat tidak akan ada pernah mentoknya. Karena sampai diwafatkan oleh Allah dan sampai kaki kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kan begitu. Nah, ini yang kedua. Ya. Jadi di mana apa?
terbebasnya kita dari belenggu-belenggu dunia, pemahaman-pemahaman kerdil terkait dengan dunia, untuk pada pemahaman ya akhirat, keluasan akhirat yang begitu luas. Kemudian yang ketiga, min juwaril adyan ila adlil Islam. Nah, ini yang ketiga. Ya, kemerdekaan kita dari bengisnya agama-agama yang ada untuk dibawa kepada pemahaman bahwa Islamlah agama yang adil. Ya, sehingga apa? Umat Islam harus tentram, harus nyaman, harus siap, harus bahagia ketika hidup bersama Islam. Karena nggak ada yang mengantarkan kita untuk bahagia dalam hidup ini kecuali Islam. Islam rahmatan lil alamin. Dan Indonesia dimenangkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, dan ini di hari kita ini 17 Agustus, hanya begitu. Nah, maka ya bagaimana bahwa ya kita untuk betul-betul ya menghadirkan ketentraman, kenyamanan ketika kita berada di atas petunjuk Allah dan Rasul, ya, yang untuk diciri, untuk terus kita bertolabul ilmi, untuk terus kita belajar Islam. Nah, salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah di majelis yang mulia ini sebagaimana biasa kita untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, dan masih dalam tema besar kita at-tafsir al-Qur'aniyah min khilali as-sirah an-nabawiyah. Ya, yaitu kita mengkaji terkait tentang tafsir Al-Qur'an yang ditinjau dari sirah an-nabawiyah, yang ditinjau dari sejarah perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, sebagaimana diinformasikan di flyer, kita akan mengkaji surat At-Taubah di ayat yang kelima terkait tentang pemboikotan. Ya, karena pemboikotan ini termasuk dalam proses ya perjalanan berikutnya, sebagaimana yang kita kaji di kajian di bulan yang lalu. Ya, tafsir firman Allah dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-64. Ya, pada kondisi yang ekstrim ya dilakukan ya oleh Abu Jahal, ya, yang kemudian siapnya dia untuk membunuh Rasulullah, itu kan, yang ternyata juga tidak berhasil, yang kemudian akhirnya bernegosiasilah ya tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di kajian kita di bulan yang lalu, dengan itu menjadi penyebab Allah turunkan surat Al-Kafirun. Itu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayah. Ya, katakan wahai orang-orang kafir, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan beribadah dengan apa yang kalian ibadahi. Nah, kemudian juga adanya sebagian para tafsir yang menyebutkan dengan peristiwa negosiasi orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingganya Allah turunkan surat Az-Zumar di ayat yang ke-64. Ya, kul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Nah, ini di majelis yang lalu kita mengkaji ini, ya. Dan di mana Pak? Sama-sama ternyata di situ menggunakan kata kul. Dalam surat Al-Kafirun juga diawali dengan kul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-64, kul ya aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Itu juga menggunakan kul. Sebagaimana di majelis kita yang lalu, bahwa ini adalah merupakan bentuk talqin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah untuk Rasulullah. Ya, yaitu apa? Rasul ketika itu langsung dibimbing oleh Allah. Ya, ini mereka orang-orang kafir, zu'ama Quraisy, kafir Quraisy, dari gembong-gembong mereka yang datang kepadamu wahai Muhammad, ketika dia mengajak bernegosiasi untuk beribadah ya kepada ilah-ilah mereka barang 1 tahun saja.
yang kemudian nanti di tahun berikutnya mereka akan beribadah dengan ibadahnya Rasul, tapi kemudian dibimbing oleh Allah, jangan kamu lakukan itu wahai Muhammad, tapi katakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Ya, wahai orang-orang kafir, ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, gitu ya. Apakah kalian memerintahkan kepadaku untuk beribadah kepada selain Allah? Kalian perintahkan itu semua kepadaku, wahai orang-orang bodoh. Ya, dan kemarin di kajian kita tidak ada kebodohan yang paling bodoh kecuali ketika seorang terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, yang sehingganya dengan negosiasi maka kemudian mereka tidak berhasil. Ya, Masya Allah. Berikutnya terus mereka berupaya. Di antaranya apa? Mereka dengan cara atau konsep memboikot Rasul dan para sahabat. Gitu ya. Nanti kalau kita akan melihat kepada sejarah, ya, itu terjadi sekitar di tahun 7 kenabian. Ya, sekitar di tahun 7 kenabian. Bapak Ibu rahimakumullah, di majelis kita ini insya Allah kita nanti akan mengkaji 2 poin besar. Yang pertama, sekilas gambaran dan kronologi pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy. Ya. Nanti ini terjadi secara umum kepada Bani Hashim yang mereka lakukan, artinya orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan, ya, kepada, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, pada dua Bani. Ya. Ada beberapa hal terkait dengan poin yang pertama, sekilas gambaran dan kronologi pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kafir Quraisy tidak membuahkan hasil. Akhirnya dengan upaya pemboikotan yang dilakukan oleh mereka. Terus ya, berlanjutnya. Dari mencela, mencaci, menuduh, ya, Rasul gila, Rasul pensihir, Rasul tersihir, itu kan. Ya, dan macam-macam tuduhan, gitu ya, sampai akhirnya finalnya Abu Jahal memberanikan untuk mau membunuh Rasul, ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya kemudian ya sampai pada negosiasi, itu pun tidak berhasil, dan akhirnya kemudian mereka dengan cara pemboikotan. Terjadi sekitar pada tahun ke-7 kenabian, tepatnya pada bulan Muharram. Ya, pemboikotan yang mereka lakukan. Tindakan pemboikotan ini diprakarsai oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Nah, ini gembong-gembong daripada kafir Quraisy, ya. Yang Abu Sufyan pada waktu itu masih dalam kondisi kekafiran. Karena nanti Abu Sufyan itu masuk Islam pada Fathu Mekah di sekitar 8 Hijriah. Ya, baru Abu Sufyan nanti kemudian masuk Islam. Kemudian pemboikotan ini juga dipicu oleh kemarahan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul yang semakin gencar. Ya, karena diantaranya orang-orang penting mereka juga akhirnya kemudian masuk Islam, ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, kemudian Umar ibn Khattab, ya, maka mereka semakin takut dengan kondisi ini, ya, maka diantaranya nanti alasannya ya karena mereka khawatir dakwah Islam ini semakin gencar, semakin diterima, akan semakin banyak yang menerima Islam, maka mereka akan tersingkirkan. Ya, bahkan bisa jadi mereka akan di bumi hanguskan dari atas muka bumi. Ya, maka mereka melakukan pemboikotan. Ada yang berpendapat juga karena masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar ibnul Khattab. Ya. Nah, karenanya kemudian mereka melakukan perjanjian. Ada 4 perjanjian di perjanjian pemboikotan. Yang pertama, suku Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, suku Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani, ya, Abdul Muthalib. Ya, ini perjanjiannya. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh menjual. Dan yang keempat, tidak boleh membeli. Insya Allah. Ya. Ya, nanti kalau kita akan melihat, ya lebih kepada mayoritas pemboikotan itu terkait tentang transaksi.
perdagangan, artinya begitu ya, terkait tentang jual beli. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka ya, selama berapa lama? Selama 3 tahun. Ya. Yang dalam kondisi memberikan pengaruh yang luar biasa untuk Rasul, para sahabat pada waktu itu, untuk Bani Hashim, untuk begitu juga adalah Bani ya Abdul Muthalib, gitu ya, yang sampai akhirnya kemudian apa? Mereka karena ketidakadaan makanan, maka mereka makan daun-daun kering dan kulit kayu. Insya Allah. Nanti disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahikum Al-Makhtum. Coba akan saya bacakan di sini ya. Hatta balaghahum al-juhda ya wattaja'u ila aklil awraqi wal julud wa hatta kana yasma'u min wara'i sya'bi aswatun nisa'ihim wasibyanihim yatadahuna minal haram. Ya. Sampai kemudian sampailah kepada mereka kesulitan yang begitu berat, ya, dan akhirnya kemudian menuntut mereka untuk makan aurok, ya, warokotun itu daun, ya, wal julud, ya, julud itu kulit, ya, kulit kayu. Wa hatta kana yasma'u min wara'i sya'bi aswatun nisa'ihim wasibyanihim. Sampai kemudian apa? Terdengar di perkampungan Bani Hashim dan perkampungan Abdul Muthalib itu para wanita dan anak-anak yang menangis karena kelaparan. Ya. Karena apa? Boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Yatadahuna minal haram, karena mereka terhalangi, tidak bisa adanya makanan yang sampai kepada mereka. Kalaupun ada, dibeli orang-orang kafir Quraisy. Itu kan? Yang sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan makanan. Yang pada akhirnya kemudian Rasul mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa kertas perjanjian itu sudah rusak karena dimakan rayap. Dan itu sampai sudah 3 tahun. Ya, berarti sampai di tahun ke-10 kenabian. Gitu ya. Berarti hanya tinggal nanti 3 tahun kemudian Rasul baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Rasul berada di Mekah hanya yaitu 13 tahun. Hanya seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya kemudian kertas tersebut di makam rayap yang kemudian untuk diturunkan, ya, akhirnya kemudian perjanjian itu pun akhirnya kemudian hapus dengan sendirinya. Karena apa? Tulisan itu pun hilang. Hanya tersisa lafaz Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kertas tersebut. Hanya seperti itu. Nah, ini kan waktu yang tidak sebentar, kurang lebih sekitar 3 tahun. Bagaimana ketika Rasul dan para sahabat secara umum pada waktu itu adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, kemudian ya mendapatkan pemboikotan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, gitu ya. Jadi di dalam Islam contoh pemboikotan ini dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ini di poin besar pertama. Poin besar kedua, pemboikotan di dalam Islam termasuk cara melemahkan musuh. Nah, kita akan lihat tafsirnya ini. Ya. Karena nanti kalau kita akan melihat ayat yang berbicara tentang masalah pemboikotan yang secara sharih dengan lafaz yang jelas, wallahu alam bishawab, saya mendapati tidak ada. Tapi kita akan mendapati tafsir para ulama ketika menafsirkan firman Allah. Nah, kita akan lihat ini. Maka nanti minimal ada 2 tafsir yang menafsirkan dengan lafaz ini pada ayat ini yang untuk menunjukkan itu adalah pemboikotan. Yang artinya apa? Diperbolehkan di dalam Islam. Ya, pemboikotan sebagaimana awal yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk Rasulullah dan para sahabatnya, ternyata apa? Memberikan pengaruh yang dahsyat untuk Rasul dan para sahabatnya pada waktu itu. Nah, ternyata apa? Ini bisa ditiru. Ternyata ada ayat juga yang berbicara tentang persoalan ini, meskipun kita mengambil dari tafsir yang dijelaskan dari kalangan para ulama kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-5, "Fa idzan salahal ashhurul hurum
faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqudu lahum kullamarsadin fa in tabu aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Fa idzan salahul ashhurul hurum, dan apabila telah lewat bulan-bulan haram, karena di antara makna utama bulan haram itu adalah bulan diharamkan untuk berperang. Tidak boleh pada bulan-bulan haram, di bulan yang empat daripada bulan haram itu tidak boleh untuk berperang. Ya, yaitu apa namanya, di bulan yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram yang Allah mengatakan apabila telah lewat bulan-bulan haram yang 4 yang tidak boleh bagi kalian untuk berperang, tapi setelah bulan ini lewat, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, perangi orang-orang musyrik itu dimanapun kalian mendapati mereka. Wa khuduhum, ya tangkap mereka, ya jadikan asir mereka itu, jadikan apa, tawanan, ya wahsuruhum, dan kepung mereka, ya waqudu lahum kullamarsad, dan intai di tempat-tempat pengintaian yang bisa untuk dilakukan untuk mengintai mereka orang-orang musyrik. Fa intabu, tapi kalau mereka bertaubat, mau menerima Islam, ya mereka mau berislam, mereka bertaubat dan kemudian wa aqamus shalah, mau mendirikan salat, wa atawuz zakah, mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, berikan kebebasan untuk mereka, lapangkan jalan mereka. Mereka sebagai ikhwanukum fiddin, saudara kalian dalam agama. Mereka menjadi saudara kalian dalam agama jika mereka apa? Mau menerima Islam. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, nanti di mana pada dalil yang menunjukkan bolehnya adanya pemboikotan pada kalimat wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Ya, sehingga apa? Mereka nggak bisa berkutik. Artinya kan begitu ya. Kepung mereka. Ya. Jadi ketika mereka mau keluar, kalau pilihan orang musyrik kan cuma 2. Masuk Islam atau perangi. Adapun kalau ahlul kitab, Yahudi Nasrani, pilihannya ada 3. Ya kan gitu kan? Masuk Islam atau kemudian membayar jizyah, kalau tidak diperangi. Itu orang ahlul kitab. Maka ahlul kitab itu boleh ya untuk mereka hidup apa namanya di komunitas muslim, di negara Islam, mereka dilindungi. Gitu kan? Yang kemudian orang-orang apa namanya liberal, orang-orang yang tidak ngerti Islam, yang mereka mengatakan jika Islam nanti ini menang, maka apa? Yang paling akan dirugikan itu orang-orang kafir. Yang paling dirugikan itu para wanita. Tidak. Orang-orang kafir tetap bisa hidup di negeri Islam. Tapi apa? Mereka untuk menjadi ahlu dhimmah, dan mereka untuk membayar jizyah, upeti di setiap tahun kepada kaum muslimin, kepada negara Islam. Mereka dilindungi. Yang Rasul mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang menyakiti ahlu dhimmah, maka dia sama saja menyakitiku. Nggak boleh umat Islam menyakiti ahlu dhimmah. Orang apa namanya kafir yang dia tunduk kepada pemerintahan Islam, nggak boleh disakiti oleh Rasulullah. Dilindungi itu. Itu kan dijaga. Nggak ada kok kemudian nanti orang-orang apa non muslim kemudian kacau balau hidupnya di dalam pemerintahan Islam. Tidak, dijaga dan dilindungi. Bahkan Rasul mengatakan begitu, man adza dhimmiyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti ahlu dhimmah, maka sama saja dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Luar biasa itu di dalam Islam ya. Nah, karenanya kami rahimakumullah, kita akan lihat dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau mengatakan begini ketika menyebutkan wahsuruhum, dan kepunglah mereka, sehingga mereka tidak berkutik di satu wilayah terkepung oleh kaum muslimin. Artinya seperti itu. Yaqul ya, wamna'uhum minat tasarrufi fi biladil Islam wa dukhuli Makkah. Ya. Larang mereka
untuk apa? Bertransaksi di dalam negeri kaum muslimin. Jadi nggak boleh mereka untuk berdagang di negeri kaum muslimin. Barang-barang mereka tidak boleh untuk masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Ya, mereka tidak bisa memperjualbelikan barang-barang mereka ke dalam negara atau negeri kaum muslimin, dan mereka juga tidak boleh masuk ke Mekah. Itu ya. Nah, di sini dikatakan wamna'uhum minat tasarruf. Nah, jadi tasarruf itu apa ya? Tukar menukar. Ya, dulu kan konsepnya begitu ya. Awal pun di negara kita pun kan terjadinya seperti itu ya. Ya, yaitu konsep apa? Tukar menukar, menukar barang. Ya, akhirnya kemudian dibuatlah mata uang yang kemudian ya beli itu bisa menggunakan dengan mata uang, bisa menggunakan dengan uang. Ya, kalau dulu ini ya orang apa namanya pengin ikan asin, pengin minyak, gitu kan? Ya, akhirnya kemudian tasarruf ya, yaitu untuk saling bertukar. Mereka punya padi, punya beras, maka bawa ke warung ya. Nanti kemudian bawa beras, pulang ya bawa lauk pauk, karena begitu ya. Bisa untuk kemudian dimakan dan seterusnya. Kita juga melihat dalam kitab ya Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, beliau menyebutkan seperti ini. Wah suruhum, dan kepunglah mereka, dalam surat At-Taubah ayat yang kelima itu. Ya. Wa makna al-hasri, adapun makna pengepungan, man'uhum minat tasarruf fi biladil muslimin illa bi'idni minhum. Ya, yaitu apa? Larangan untuk mereka tidak boleh berjual beli di negeri kaum muslimin kecuali atas izin kaum muslimin. Ya, kecuali atas izin pemerintah Islam. Ya, kecuali dalam ya izin pemerintah Islam. Ya, karenanya nanti maksimal di mana apa? Terkait tentang pemboikotan itu dipimpin oleh pemerintah, gitu kan? Itu pemboikotan yang sangat dahsyat itu, keberhasilannya itu, gitu kan? Karena kalau kemudian sendiri-sendiri, jadi hanya 5 orang yang memboikot, yang masih beli produk mereka itu masih banyak. Tapi kalau pemerintah meworo-woro segala apapun bentuk ya ciptaan atau produk daripada Zionis Yahudi, maka untuk diboikot jangan dibeli. Nah, itu luar biasa itu. Yang dimana apa? Ya masyarakat, umat untuk mengikuti ini. Kan seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya untuk memanfaatkan produk orang-orang kafir itu boleh secara hukum. Nah, kita lihat dalam usul fikih dikatakan seperti ini. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadula dalil ala tahrimihi. Ya, pada dasarnya dalam konteks muamalah itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Gitu kan? Nanti disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Tidak mengapa, Islam ini tidak melarang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kamu bertransaksi dengan mereka, kamu bermuamalah dengan mereka, dengan orang kafir itu tidak mengapa selagi mereka tidak mengeluarkan kamu dari negerimu. Tapi apa yang terjadi di Palestina? Mereka mengeluarkan, mereka mengusir, mereka membombardir, mereka membunuh kaum muslimin. Ya. Nah, jadi ini sehingga apa? Terangkatlah bagaimana kita untuk bisa memboikot daripada produk-produk mereka. Itu pada dasarnya ibahah, karena Rasul dulu pernah minta bantuan dari orang-orang Yahudi. Bahkan Rasul pernah apa? Karena Rasul nggak punya uang, maka menggadaikan apa namanya baju besinya kan dengan Yahudi. Ya, nah secara hukum sebenarnya diperbolehkan, tapi apa? Karena ya ada satu hal ya, dan tambah bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa yang kecuali adalah dengan kita berhenti untuk tidak mengkonsumsi, tidak membeli daripada produk mereka. Dan itu memberikan pengaruh luar biasa. Selain itu, kita nanti mendapati dalil. Ya, mendapati dalil
yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah terjadi pada Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini tokoh Yamamah, gitu ya, tokoh ahli Yamamah. Di mana Pak? Dia ini kan masuk Islamnya unik ya, karena dia tertangkap tokohnya ini dan memiliki kekayaan yang luar biasa, ditali di tiang masjid. Itu kan Rasul biarkan itu, setiap Rasul sholat temui Sumamah. Wahai Sumamah, bagaimana mau masuk Islam? Oh tidak, wahai Muhammad. Apa yang kamu minta? Kami punya wanita-wanita cantik, kami punya harta, kekayaan. Kalau kamu menghendaki ya Muhammad, itu akan aku berikan, tapi lepaskan aku. Ya. Terus Rasul begitu sampai yang ketiga kalinya dilepaskan oleh Rasulullah. Dilepaskan oleh Rasulullah. Ya. Yang ketika itu apa? Dia kemudian lari ternyata ke satu kebun, dia mandi, kemudian dia hadir lagi ke hadapan Rasul, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Yang kemudian ditanya, wahai Sumamah, kemarin kamu diminta untuk masuk Islam, kamu kekeh tidak mau masuk Islam. Kemudian sekarang kamu datang sendirinya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Dia mengatakan, karena ketika saya diikat di tiang masjid itu, aku melihat aktivitas dirimu wahai Muhammad dan para sahabatmu. Itu luar biasa yang tidak aku temui di kaumku. Maka apa? Itulah yang menjadi tertariknya Sumamah bin Usal akhirnya kemudian masuk Islam. Dan ternyata apa? Pasok gandum negeri Arab pada waktu itu dari Sumamah. Dari apa? Yamamah. Itu kan? Yang kemudian apa? Ketika itu Sumamah bin Usal menahan gandum, tidak memberikan kepada kafir Quraisy. Ya. Jadi luar biasa itu. Kalau sampai kemudian gandum ini tidak terkirim kepada orang-orang Quraisy, maka mereka kesulitan stok. Dan gandum pada waktu itu adalah bahan makanan pokok. Gitu kan? Yang kemudian mereka datang kepada Sumamah untuk meminta agar bisa dikirimkan gandum yang kemudian akan dibeli oleh mereka. Apa kata Sumamah? Aku menunggu izin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasul mengizinkan bahwa gandum kami untuk dikirim ke tempat kalian, maka akan aku kirim, dan itu kalau diizinkan oleh Rasulullah. Jika tidak, maka aku tidak akan mengirimkan. Ya, dan Rasul ketika itu kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Sumamah dalam rangka apa? Untuk balasan memboikot mereka. Itu kan, untuk tidak mendapatkan gandum dari ya Sumamah bin Usal. Nah, itu luar biasa. Nah, ini artinya apa? Ya, di mana bahwa ini pun ada di dalam Islam. Ya, diperbolehkan hanya seperti itu. Ya, kita melihat di sini Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan menjelaskan, tidak ragu lagi bahwa pemboikotan produk orang kafir, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sumamah bin Usal adalah disyariatkan. Ketika dia masuk Islam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menahan untuk tidak mengirim gandum dari Yamamah yang diberikan kepada ya orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan itu dibenarkan. Dan kemudian apa? Ya, sebagaimana juga pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu ya 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong, saling memberikan kemudahan di dalam dosa dan permusuhan. Mereka memusuhi kita. Mereka melakukan dosa. Mereka melakukan kekejian. Mereka melakukan kekejaman. Maka di mana apa? Ketika hari ini kita hanya mampunya dengan doa, kita bisanya untuk memboikot, tidak membeli daripada produk mereka, maka bagaimana apa? Ini bisa untuk kita lakukan. Dan mudah-mudahan akan memberikan pengaruh, meskipun mungkin tidak begitu banyak, atau bisa memberikan pengaruh yang banyak. Tapi jika umat ini kemudian memiliki satu kesepakatan yang sama, maka niscaya apa? Ya, akan memberikan pengaruh, ya, kemerosotan, kemunduran daripada ekonomi mereka. Ya. Fatwa dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan begini, demikian juga di antara jihad yang paling agung adalah memboikot usaha-usaha musuh Islam di sisi ya dari sisi hulu sampai ke hilir. Ya, nah ini kalau bisa untuk dilakukan, artinya seperti itu, dari pemasaran mereka, dari apa produksi mereka, gitu kan? Yang kalau tidak laku di pasaran,
secara otomatis di mana apa? Nanti pasti pabriknya akan tutup. Bukan begitu ya? Karyawannya akan dikurangi, karyawannya akan kemudian mungkin ya dikeluarkan atau mereka akan keluar ketika mereka jelas bahwa produk yang mereka produksi itu adalah merupakan produk-produk dari Zionisme Yahudi yang dari keuntungannya ternyata ya digunakan untuk ya membantai kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Ya, jadi diantaranya kita mendapati bahwa pada proses ya perjalanan kehidupan Rasul pun pernah mengalami selama kurang lebih sekitar 3 tahun diboikot oleh kafir Quraisy, dan itu memberikan pengaruh luar biasa, dan ini ternyata juga merupakan konsep Islam yang kemudian ternyata Allah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Artinya persempit gerak-gerik mereka, ya susahkan mereka, sulitkan mereka, jangan beli daripada produk-produk mereka. Dan sebetulnya ini akan berdampak besar untuk di negara kita, karena negara kita mayoritas adalah umat Islam. Hanya saja ya mayoritas ini, tapi yang betul-betul paham ya tentang perkara ini bisa jadi mungkin tidak banyak. Tapi mari dengan amal soleh jari-jari kita untuk kita menginformasikan kepada saudara-saudara kita, ya kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin ini, maka mudah-mudahan akan memberikan pengaruh yang besar, dan nanti di sini pun akan membuka perekonomian untuk umat Islam, produk-produk muslim yang bisa kemudian untuk dikeluarkan untuk kaum muslimin. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.